Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku seri sejarah 25 Nabi dan Rasul jilid ke-5 tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD, Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 5 tahun berlalu sejak kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hinaan, cacian, ancaman tidak berhenti, bahkan bertambah keras karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan para sahabatnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah dan pindah ke negeri Habasyah untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja bernama An-Najasyi. Dia orang yang adil dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap agar sahabatnya tidak lagi mendapatkan siksaan. Pada bulan Zulhijjah, tahun kelima setelah kenabian, rombongan pertama berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Mereka berjumlah 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Ketua rombongannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka pergi meninggalkan kota Mekah di malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Setelah beberapa bulan tinggal di Habasyah, mereka mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy masuk Islam. Mereka pun kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, para sahabat itu mengetahui bahwa berita itu bohong. Bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh mereka semakin keras. Para sahabat pun kembali lagi ke Habasyah. Rombongan kedua ini berjumlah 83 lelaki dan 18 atau 19 perempuan. Sementara itu, sebagian kecil memilih tetap tinggal di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Pada suatu hari, Umar radhiyallahu an keluar rumah dengan penuh amarah dan kebencian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu an ingin membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, Umar radhiyallahu an bertemu dengan Nuaim bin Abdullah radhiyallahu an. Dia memberitahu bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam. Dalam keadaan marah, Umar radhiyallahu an langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Sesampainya di sana, Umar radhiyallahu an melihat saudara perempuannya sedang membawa lembaran Al-Quran. Umar radhiyallahu an meminta saudarinya untuk membacanya. Lalu dibacalah surat Thaha. Tersentuhlah hati Umar radhiyallahu an dengan ayat-ayat tersebut. Setelah Umar radhiyallahu an membaca beberapa ayat dalam surat Thaha, dia langsung pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an. Setelah sampai di depan pintu, Umar radhiyallahu an mengetuknya. Sahabat yang ada di dalam rumah pun sedikit kedakutan. Lalu Hamzah radhiyallahu an menyuruh mereka membuka pintunya. Umar radhiyallahu an pun masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya sambil berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu an masuk Islam. Seluruh sahabat spontan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Setelah Hamzah dan Umar radhiyallahu an masuk Islam, pada tahun ke-6 kenabian, orang-orang Quraisy mengubah sikap mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harta dan uang yang berlimpah
agar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan tetap memilih Islam demi menyelamatkan manusia dari kekufuran dan kemusyrikan. Hal ini mereka lakukan karena melihat keberanian dan kekuatan Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. 3 tahun kelaparan. Berbagai cara dilakukan Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi semuanya gagal. Suatu hari mereka berkumpul di perkampungan suku Kinana. Hasil pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk tidak menjual makanan dan minuman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu mengalami kelaparan. Tidak ada makanan dan minuman. Mereka hanya memakan dedaunan dan kulit. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, pada tahun 10 kenabian, kesepakatan itu pun dibatalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendapatkan makanan kembali. Alhamdulillah, kelanjutan kisahnya akan kita baca insya Allah di episode berikutnya. Untuk kali ini, terima kasih telah menonton video ini. Dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.